Materinya hari ini adalah keliling, ya, keliling dari persegi dan persegi panjang. Nah, keliling antum udah tahu ya, dia adalah jumlah panjang semua sisi pada bangun datar ya. Kalau pada persegi berarti ya panjang semua sisi pada persegi antum jumlahkan. Kalau pada persegi panjang juga sama, ya. Jadi sebenarnya ini mudah ya, tinggal menjumlahkan aja ya. Cuma di sini nanti kita buatkan rumusnya ya. Nah, rumusnya pun sudah antum kenal dari zaman antum SD. Ya. Oke, untuk persegi dulu. Nah, di sini panjang sisinya itu biasa ditulis dengan S kecil. Ya, kalau pada persegi panjang ada panjang, ada lebar. Penulisannya pun pakai huruf kecil, bukan pakai huruf besar. Ya. Nah, untuk persegi itu kan keliling, ya. Keliling itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisinya ada 4, jumlahin semua. Dan panjangnya kan sama semua ya, namanya persegi. Maka rumusnya itu bisa kita ubah menjadi 4S atau 4 kali S, 4 kali sisi. Nah, ini yang bisa kita pakai. Ya, untuk mau pakai yang atas boleh aja. Ya. Nah, kalau di persegi panjang, ya, keliling itu kan jumlahin ya, panjang ditambah lebar ditambah panjang lagi ditambah lebar. Ya, dari sini itu biar enak penempatannya seperti ini. Nah, cuma ditukar tempat. Jadinya panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. Nah, dari sini bisa kita tahu jadi rumus 2P ditambah 2L. Ini bisa kita pakai. Atau rumus yang satunya lagi adalah, nah, hasil penyederhanaan dari ini, dari 2P tambah 2L. Itu kan sama-sama punya angka 2 ya. Jadi angka 2-nya dikeluarin, dikasih dalam kurung, dalamnya adalah P tambah. Nah, ya, untuk persegi panjang ada 2 rumus yang umum sering dipakai ya. Mau pakai yang 2P tambah 2L atau 2 dikalikan P tambah L boleh. Ya, sama saja. Ya. Insya Allah antum dari zaman SD kelas 3 pun udah tahu ini ya, tentang keliling persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal. Ya. Ane ambilkan dari latihan 3 nak. Ya. Latihan 3 halaman 121 apa ya? Bentar. Iya benar, 121. Ya. Oke, yang pertama ya. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 14 dan lebar 19. Berarti panjang adalah 14, lebar sama dengan 9. Hitunglah kelilingnya berapa. Langsung aja masukin rumus ya. Bebas mau rumus yang mana. Ini pakai yang ini sekarang. Berarti 2. Dalam kurung itu artinya kali nanti ya. Nah, panjang tambah lebar. Ingat, panjang tambah lebar, bukan perkalian. Ini penjumlahan. Berarti 14 tambah 9. Karena masih ada yang nulisannya P kali L. Ya, bukan. Berarti 2 dikalikan berapa ini? 23. 23. Berarti? 46. 46. Ini sentimeter tanpa kuadrat ya, karena ini keliling. Oke. Ya, ini soal yang paling sederhana. Terus yang nomor 2 juga lumayan ya. Ini persegi panjang, kelilingnya diketahui. Keliling persegi panjang adalah 72 cm. Sedangkan panjangnya diketahui 20. Nah, yang ditanyakan lebarnya berapa? Sama, kita hanya modal dengan rumus. Berarti rumusnya adalah, nah,
Kalau yang ini, Anda sarankan pakai rumus yang ini. Kenapa? Karena biar terpisah langsung antara panjang dan lebar. Kalau pakai rumus yang atas, itu nanti gabung, ditambah soalnya. Kalau ini kan udah misal otomatis ya. Oke, kelilingnya antum tulis di sini, udah ada, diketahui 72. 2P berarti 2 kali 20 tambah 2L. 2 lebar ya ini ya. Nah, berarti 72 itu sama dengan 40 ditambah 2L. Nah, ini lanjutin di sebelah sini. Berarti 70 kurang 40. Kenapa kurang 40? Karena dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Jadi negatif ya. Kayak yang tadinya positif. Yang ini tetap 2L. Berarti di sini kok 70 kan? 72 ya. Berarti ini hasilnya adalah 32 sama dengan 2L. Berarti kalau mencari L adalah 32 bagi berapa? Bagi 2. Bagi 2. Berarti hasilnya berapa? 16. 16. Nah, berarti L-nya adalah 16 cm. Oke, itu nomor 2. Untuk nomor 3 itu tentang keliling ya. Jadi kelilingnya adalah keliling persegi. Itu 92 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi atau S. S-nya berapa? Ya. Berarti kita masuk ke rumus. Keliling itu adalah 4S. Berarti kalau kita mencari S itu sama aja keliling dibagi 4. Berarti langsung kita masukin. Berarti kelilingnya 92 dibagi 4. Berapa? Senti. Berapa? Sudah hitung? 23. 23. Nah, gitu dong. Ya. Nah, lanjut ke nomor 4. Anda melihat panjang sisi sebuah persegi adalah 3x. Berarti ini ada persegi ya. Nah, sisinya adalah 3x cm panjangnya. Jadi belum pasti berapa ya. Terus kelilingnya adalah 60. Pertanyaannya adalah nilai X-nya. Nilai X berapa? Terus yang kedua adalah S-nya berapa? Nah, kita yang pertama dulu. Ya, berkaitan dengan nilai X. Nah, nilai X ini berarti kita ada hubungannya dengan ini kan. Keliling itu sama dengan 4 kali S. Kelilingnya udah ada 60 sama dengan 4 kali S-nya adalah 3X. Nah, berarti di sini 60 itu sama dengan 4 kali 3X berapa? 12X. 12X. Itu bukan 72 ya. 12X. Berarti kalau mencari X adalah 60 bagi 12. Berapa X-nya berarti? 5 cm. Kita ketemu X-nya 5 cm. Nah, oke. Cara yang berikutnya adalah untuk masih yang tentang nilai X ya. Antum tahu bahwa sisi itu adalah ya, kayak tadi sisi itu adalah keliling dibagi 4. Berarti sisi adalah 60 bagi 4. Berarti S sama dengan 15 cm. Nah, S ini sendiri adalah 3X. Gini kan? Berarti mencari X adalah 15 bagi 3. Berarti X-nya dengan
Ini boleh juga. Boleh. Ya. Bahkan yang ini sekaligus bisa mencari S nih. S-nya ya. Langsung bisa ketemu S-nya kan. S-nya 15 ini. Ditanyakan. Langsung ketemu di sini. Itu ya, boleh. Paket ini boleh. Ya. Tapi kalau kita melanjutkan dari yang pertama tadi, dari sini, kita kan bisa mencari S-nya. S-nya adalah 3X. Berarti 3 kali 5. 15 cm. Atau antum mencari S-nya langsung K-nya dikelilingnya dibagi 4 juga bisa. Tanpa memasukkan X-nya ke dalam yang 3X ini. Juga boleh. Ya. Boleh. Terus yang nomor 5. Coba perhatikan. Dia ada gambar. Jadi itu ada persegi, terus perseginya itu dipotong. Potong dengan ukuran yang sama potongnya. Nah, digambarkan seperti ini. Dia perseginya itu dia 9 cm sisinya. Ya, ini persegi 9 cm. Terus yang di dalam juga ada persegi lagi. Nah, kenapa persegi? Karena hasil pemotongan, perhatikan. Pemotongannya itu adalah yang segini sepanjang X, ini sepanjang X, ini sepanjang X, ini juga sepanjang X. Ya. Jadi ini dipotong sesuai dengan apa namanya? Yang diketahui adalah X ya. Jadi potongnya sebanyak X. Oke. Hafatnya di tengah itu bangunnya belum tentu ya, apakah itu persegi atau enggak. Yang jelas dipotongnya adalah sepanjang X, baik dari kiri, kanan, atas maupun bawah, itu adalah dipotongnya sepanjang X. Nah, yang ditanyakan adalah keliling persegi setelah dilakukan pemotongan. Keliling ya persegi yang kecil, yang di tengah, ya. Oke, berarti yang di sini itu kelilingnya berapa? Oke, sebelum ke keliling kita butuh yang namanya S. S dari yang kecil ini. Nah, berapa ini S yang kecilnya? Nah, S yang kecil itu berarti yang tadinya panjangnya sini sampai sini adalah 9. Nah, sekarang dipotong oleh sebelah sini X, sebelah sini X. Berarti dikurangi. Berarti panjang S itu 9 dikurangi. Kurangnya apa? Kurangi. Ini kiri kanannya itu dikuranginya X sama X. Berarti 9 dikurang apa? Ayo, dikurang apa? Ini loh. Panjang segini itu kan 9. Udah ada gambar di situ ya, kelihatan 9. Nah, kita mau mencari yang S ini, yang kecil ini. Panjang segini sampai sini itu berapa? Nah, di sini dikasih keterangan bahwa jarak ke sini itu X, jarak ini ke sini adalah X. Sedangkan jarak ini ke sini itu kan sama dengan yang 9. Nah, berarti mencari panjang yang S itu adalah 9 di Ustaz apa? Ustaznya ngelik. Ngelik. Udah nggak ngelik nggak? Udah enggak. Udah enggak. Oke. Kita kan mencari panjangnya S. Ya, sedangkan panjang utuhnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri adalah 9 cm sesuai ini. Nah, kita mencari S, berarti S itu adalah 9 di ini potongnya sepanjang X ada 2. Berarti dikurang
dikurang 18. kurang 18 dari mana? Ini loh, dikurangnya 2X. sepanjang X ada 2. Mana? Sebutin tadi siapa ngomong? 2X. Iya, dikurang 2X. Jadi nggak harus semuanya dalam bentuk angka, maksudnya angka realnya ya, ini masih dalam bentuk X. Karena memang dipotongnya sepanjang X. Kita nggak tahu X-nya berapa. Oke, berarti kita diketahui S-nya yang kecil ini adalah 9 dikurangi 2X. Nah, sekarang yang ditandakan keliling ya. Ustadz, Ya. 2 dapat dari mana? Ini X ditambah X. Oh, Ya, X-nya kan dipotongnya kiri Oke. kanan. Yang kanan potong X, yang kiri potong X. Kalau digabung berarti 2X. Nah, berarti kita baru bisa mencari rumus kelilingnya. Berarti kelilingnya adalah rumusnya persegi 4 kali S. S-nya udah ada di sini. 9 min 2X. Tinggal kita ganti. Jadi berapa? 36 kurang. Ini distributif ya. Ini dikalikan ini, yang ini kalikan ini. Jadinya? itu 4 dapat dari mana? Ini rumusnya. Ini rumus 4S. Oh iya. Jadinya berapa? 4 kali 9? 36. 36. 4 kali min 2X? 8X. Berapa? 8X. Nah, tandanya apa nih? Depan. Ini tandanya apa sih? Ini tandanya apa? Kurang. Iya. Nah, berarti ketemu kelilingnya adalah 36 min 8X. Udah gitu dong. Nggak sampai angkanya berapa, nggak usah gitu. Ustadz, itu tadi 4-nya dari mana, Ustadz? 4-nya dari mana? Rumus ini. Rumus keliling kan 4S tuh. Ya deh. Keliling persegi. Ini rumus ya, ini rumus. Jadi kita tinggal masukin ke rumus. Ada yang mau tanya nomor 45? Sama 5 ada yang tanya? Diterusin lagi itu. Yang mana? 36 min 8X-nya. Udah kan yang ditanyakan jawaban dinyatakan dalam X. Kan kita X-nya nggak tahu, nggak dikasih tahu berapa ya, nggak bisa kita isi berapa. Antum coba lihat deh soalnya di halaman 121. Nomor 5 itu. Kan nggak diketahui X-nya berapa, nggak ada. Dan nggak dikasih tahu. Dan nggak ada cara untuk menentukan X-nya. Jadi memang seperti ini aja, karena permintaannya juga jawaban dinyatakan dalam X. Karena memang X-nya nggak kita tahu berapa. Ya. Jadi kalau kayak gini kan, yang nomor 4 bisa dicari X-nya. Paling ini enggak. Ya. Ini maksudnya antum bisa mengajarin kalau mencari yang tengah ini, itu panjang sisi yang tengah, yang persegi yang di dalam itu, berarti dari panjang sisi dari persegi yang gede dikurangi dengan ini 2X ini. Ya, kalau misalkan di sini 5, berarti nguranginya jangan cuma ngurangi 5 doang, tapi ngurangi yang 5 di sini juga. Karena kadang-kadang suka kelewat. Ya, suka kelewat. Ini 9, ini 5, tengahnya berapa? 4, Ustaz. Salah. Ya. Gitu ya. Harus hitungnya benar-benar. Kalau nggak ada, ini lanjut dulu. Nomor 6. Nomor 6 itu diketahui keliling persegi panjang adalah 64. Sedangkan perbandingan panjang sama lebarnya itu adalah 5:3. Nah, terus pertanyaannya panjangnya berapa, lebarnya berapa?
Jadi panjangnya berapa ditanyakan, lebarnya juga berapa. Nah, berarti kan kita harus mencari tahu nih perbandingannya dulu, ya, ukuran aslinya. Nah, kita biasakan ya yang di bagian perbandingan ini kita buat dikasih n, jadinya panjang itu kan aslinya 5 ditambah n. Atau nanti tulis gini dulu. Panjang banding lebar itu menjadi 5n dibanding 3n. Untuk membedakan aja ini ya, antara angka perbandingan sama angka yang nyata nanti, yang aslinya. Oke, berarti di sini diketahui P-nya adalah 5n, lebarnya adalah yang 3n. Nah, kita masukin ke rumus. Rumusnya rumus keliling kan, memang itu keliling. Keliling adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya udah ada 64 sama dengan 2-nya tulis, panjangnya 5n ditambah lebarnya 3n. Berarti di sini 64 sama dengan 2 ini dalam kurung 5n tambah 3n berapa? 8 apa? N. 8n. Nah, antum tinggal kaliin tuh. 2 kali 8n berapa? 16N. Iya, 16n. Berarti kita tinggal cari n-nya. N itu sama dengan 64 Bagi 16. bagi 16. Berarti n-nya berapa? 4. 4 ya. Nah, ini dalam senti. Udah ketemu n-nya, berarti kita bisa mencari nih. Panjang adalah 3n, kebalik. 5n. Berarti 5 dikalikan n-nya 4. Berarti 20 cm. Terus lebarnya adalah 3n. Berarti 3 dikalikan 4, yaitu 12 cm. Maka udah ketemu jawabannya. Panjangnya 20, lebarnya 12. Nah, untuk mengecek apakah jawaban kita benar apa enggak, antum hitung aja. Hitung keliling dengan panjang dan lebar sekian. Ketemunya 64 enggak? Kalau 64 berarti udah betul. Ya. Sesuai keliling yang diketahui. Itu caranya. Ya. Ya, kalau ada perbandingan, jadi kembali lagi ke kayak perbandingan pelajaran ya. Yang perbandingan. Sekarang ada contohnya yang ini. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini yang nggak baca nempel banget ya gambarnya. Ada 2 persegi. Nah. Kayak di sini 4 cm. Di sini juga 4. Di sini 10. Ini 10. Ini dalam senti ya. Nah, pertanyaannya, ini kan yang diarsir yang ini ya. Yang di dalam ini. Pertanyaannya keliling daerah yang diarsir. Berarti kelilingnya antum nggak usah pakai rumus, langsung aja dihitung. Ini ke sini, ke sini, ke sini, sini ke sini ya. Yang membatasi daerah yang diarsir itu antum cari tahu panjangnya semua baru dijumlahkan. Nah, berarti kita udah tahu nih 10, 10, 4, 4. Berarti yang belum diketahui dari sini. Ini dan ini. Karena kita butuh itu. Ya. Berarti kita cari tahu. Untuk yang di sini berapa? Panjangnya? 6. 6. Yang di sini? 6 juga. 6 juga. Nah, berarti di sini kita udah dapat ya. Keliling ya adalah jumlah ini aja. 10 tambah 10 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6. Seperti ini boleh. Ketemunya berapa? 40 ya. Nah, tapi kalau antum mau ngitungnya dihitung model begini boleh juga. Misalkan 10-nya antum lihat ada 2, berarti 2 kali 10 ditambah 4-nya ada 2, 4 kali 2 ditambah 6-nya ada 2, 6 kali 2 juga boleh. Yang penting berhasil menghitung semua dan benar gitu aja.
20 tambah 8 tambah 12. Sama ketemunya 40. Ya. Yang penting kuncinya adalah cari tahu dulu semua sisi yang akan kita jumlahkan. Cari tahu dulu semuanya. Ya. Nggak usah pakai rumus, nggak masalah. Ya. Yang penting di bagian ngitungnya benar. Dan udah ketahuan semua sisi yang mau dijumlahkan yang mana. Nah, tuh. Terus kalau di bagian persegi panjang yang sebelahnya. Nah, sebelahnya gambarnya itu ada seperti ini. Nah, ini gambarnya nggak persis banget. Kurang lebih seperti ini. Nah, tuh di sini panjangnya 6, 6, 6. Terus yang di sini itu 18. Di sini 25, 25. Oke, itu yang diketahui. Nah, berarti kan ini kan yang diarsir ini semuanya, ini diarsir. Ya, semuanya ini diarsir. Berarti kita butuh semua yang ada di situ. Yang belum kita ketahui adalah sini berapa, sini berapa, sini berapa, sini berapa, sini berapa, dan sini berapa. Nah, ada beberapa sisi yang belum kita ketahui. Ya, tapi kalau Anda melihat dari gambar itu ada yang beberapa langsung bisa kita ketahui dengan cepat. Contohnya ini. Di sini 18. Ini 18, ini juga 18. Nah, tuh. Nah, sekarang yang sini itu adalah 25 karena untuk melihat di gambarnya sama panjangnya. Ya. Oke, jadi ini kayak cuma persegi ya, ukuran 25 kali 25 perseginya itu ada dipotong ya, persegi panjang. Nah, yang kita harus tahu adalah panjang sini dan panjang sini itu berapa. Oke. Nah, panjang sini dengan yang panjang sini ya, kalau kita cari itu adalah 25. 25 dari mana? Karena ini setinggi ini 25. Berarti 25 kurangi 6 kali 3. 6-nya ada 3 ya, 6, 6, 6. Berarti 25 kurangi 18. Jangan lupa nanti ini dibagi 2. 7 ini ya. Nah, 7-nya ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini ada 2 tempat. Sedangkan kita ngitungnya dari 1 maksudnya. Itu. Ya. Oke, baru kita jumlahkan. Udah ketahuan semua, kita jumlahkan. Keliling itu sama dengan berarti 25-nya ada 3, berarti 25 kali 3 ditambah 18-nya ada 4. Nah, ditambah 6-nya ada 3, ditambah 3,5-nya ada 2. Tinggal antum kali itu, ini 75, 18 kali 4 itu 72, ditambah 18, ditambah 7. Nah, berarti berapa? 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 72, 75 tambah 72, 147 ditambah 25. 162. 72 cm. Udah. Ya, mau bagaimanapun bentuknya, yang penting kita bisa cari setiap sisi yang akan kita jumlahkan, akan kita hitung, kita cari semuanya. Oke. Bahkan sebenarnya soal yang tadi barusan ini itu bisa gampang lah. Karena perhatikan, yang kita cari 3,5 ini, 3,5, kalau antum jadi ini garis lurus, kan udah jelas 25. Sama kayak yang kanan kan? Nggak perlu antum nyari yang 3,5, itu bisa. Tinggal nanti ditambahin dengan 18 yang ada 4 kali ini. Itu yang harus ditambahin. Jadi kayak 25 kali 4, tinggal ditambahin 18 kali 4, udah bisa. Nah, supaya ini aneh kasih tahu biar antum kalau nemu juga benar-benar nyari yang memang
yang mau dihitung. Kuncinya itu aja kalau untuk bentuk-bentuk yang beragam. Ya. Untuk keliling terutama ya, keliling. Nah, oke, bentar ada lagi. Mana? Ini ambil dari flash disk. Oke, ini ada contoh lanjutan. Nah, ini yang pertama sama kedua dulu. Nah, di sini seperti biasa antum lihat dulu. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, antum lihat dulu. Nah, yang bisa diketahui lebih awal. Kayak di sini 4. Terus ini berarti 5, ini 5, ini 5. Ya, ketika ada tanda seperti ini, ya, tanda kayak sama dengan 2 itu ya, berdiri, itu maksudnya sama gitu ya. Berarti 5 di sini, ini 5, 5, 5, ditulis semua aja. Biar kita nggak lupa nggak dijumlahin, nanti repot. Ya, salah jadinya. Nah, antum jumlahin cuma 1 doang nih, padahal ini ada 5, ada 5, ada 5, lupa. Ya. Kayak yang 8 juga, di sini 8. Berarti yang di atas ini adalah 17. Nah, baru kita jumlahkan. Ya kayak tadi ya. Kita kelompokkan aja ya. Kalau antum bisa langsung cepat, misalkan 17-nya kali 2, antum langsung ketemu. 17 kali 2, 34. Ditambah 5-nya ada 4, berarti 20. Ditambah 4-nya ada 2, 8. Ditambah 8-nya ada 2, 16. Ditambah 6-nya ini, yang 6 ya, ada 2, 12. Itu boleh. Langsung jumlahnya boleh. Ya. Cuma di sini Anda pengen merinci biar antum tahu ya, mana aja ya. 17-nya kali 2. Ini kok beda tulisannya. Terus ditambah 4-nya kali 2, ditambah 5-nya kali 4, ditambah 6-nya kali 2, ditambah 8-nya kali 2. Nah, baru antum hitung, dan antum jumlahin. Berapa jumlahnya itu? Coba. Jumlahnya berapa? 2, 6, Apa? 4. Ini udah 50. Ini 20. Berarti 50, 20, 20. Berapa? 9. Iya, 90 cm. Nah, walaupun antum caranya udah betul, ngitungnya juga yang teliti biar gak nyasar. Ya, oke, yang nomor bawah nih. Ini udah soal serapan ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 32, panjangnya lebarnya 24. Ya, ini panjang, ini lebar. Akan dipasang lampu dengan jarak 4 meter. Berarti kita tinggal hitung kelilingnya. Kan berarti kalau digambar seperti ini ya, persegi panjang. Nanti ada lampunya itu setiap 4 meter ya dikasih. Nah, dan seterusnya. Berarti nanti ada berapa banyak lampu? Berarti tinggal kita cari kelilingnya, habis itu dibagi dengan jarak antar lampu. Berarti kita cari kelilingnya dulu. Rumusnya mau pakai yang mana terserah. Anda pakai ini aja. Berarti 2 kali 32. Ingat, ini ditambah bukan dikalikan. Yang di dalam kurung. Berarti 2 dikalikan 56. Berarti 2 kali 56 berapa? 112. 112. Berarti banyaknya lampu ini yang ditanyakan adalah berarti 112 dibagi 4.
Berapa lampu jadinya? Berapa banyak lampu? 20? 28. 28 lampu. Ustadz, Ya, duanya dapat dari mana? 2 yang mana? 2 itu Kak sama dengan 2. Ini kan rumus, nah. Antum mau pakai rumus yang ini juga boleh, keliling sama dengan 2P ditambah 2L juga boleh. Itu. Atau antum mau pakai rumus yang nggak pakai rumus, jadi cuma nama-namain doang boleh, ya. Misalkan keliling sama dengan panjang ditambah lebar tambah lebar juga boleh, terserah. Cuma jadinya lebih lama, itu aja. Ya, ini rumus ya. Ya. Rumus persegi panjangnya keliling seperti itu. Ya, memang dari sononya rumus seperti itu. Kan tadi di awal ini udah kasih tahu tuh. Nah, ini ada contoh yang terakhir. Nah, yang bawah, perhatikan. Kolam renang berbentuk persegi panjang mempunyai ukuran 20 kali 10 meter ini ya. Nah, di kelilingnya berarti sekeliling, udah ada clue di sini. Sekeliling berarti kita harus ada berkaitan dengan keliling. Akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Jika jalan akan dipasang keramik dengan biaya 1 meter persegi. Nah, biaya yang diperlukan berapa? Ya. Biaya yang diperlukan ya. Berarti di sini kan nanti banyaknya keramik ya, berapa meternya itu tergantung dari kelilingnya. Ya. Karena udah pas lagi keramiknya itu per 1 meternya 1. Ya. Ya. Keramik biasanya kan ukurannya persegi. Antum keramik secara umumnya itu persegi ya, jarang yang persegi panjang. Kalau persegi panjang ya untuk yang hiasan-hiasan itu kan. Kalau yang keramik untuk lantai itu rata-rata persegi. Nah, di sini berarti kita cari kelilingnya dulu, habis itu kelilingnya itu akan sama banyak dengan keramiknya. Berarti tinggal kita banyaknya kelilingnya berapa tinggal dikalikan dengan ini nanti. Berarti kita harus pahami soalnya dulu ya. Berarti keliling adalah rumusnya, Anda pakai yang ini. Jadi 2 kali 20 ditambah 10, bukan dikali ini ya. 2 dikali 30. Berarti 60. Kelilingnya 60, sedangkan keramiknya juga pas 1 meteran 1. Ya, berarti biaya yang diperlukan adalah 60 dikalikan per meternya 60.000. Tinggal dikalikan 6 kali 6 36, nolnya ada 5. Satu lagi, berarti 3.600.000. Oke, kira-kira yang ini masuk akal nggak? Coba kita gambarin dulu deh. Ini kan 10, ini 20. Berarti nanti, Afan kayaknya ada yang clear, coba. Coba kalau kita batasin seperti ini. Coba, kalau kita batasin seperti ini berarti kan. Ini tadi keramiknya berapa? 1 meter ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, dan yang ke sini juga 1. Lebarnya ya, lebar keramiknya. Oke. Nah, berarti di sini
Coba kalau kita hitung, kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi Ane arsir warna hijau dulu. Ane pengen yang ini yang atas. Nah, ini jadi satu. Akan sama dengan yang bawah, perhatikan. Nah, berarti untuk yang warna hijau ya, yang warna hijau berarti kesininya ini 1, ini 10, ini 1. Berarti panjangnya jadi berapa? 12 ya, kanan satu kiri 1. Berarti di sini adalah ini 1 lebarnya ya. Berarti luasnya untuk yang hijau ya, untuk yang warna hijau banyak keramiknya aja, banyak keramiknya itu kan setiap meter persegi ya, Van. Ini setiap meter persegi, oh berarti satu kotaknya ya. Berarti di sini ada berapa kotak coba? Yang hijau aja, yang hijau. Yang atas itu kan 12 kali 1. Di bawah, yang bawah juga sama, 12 kali 1. Berarti ada 12 tambah 12, yaitu 24 meter persegi. Itu untuk yang atas doang, sama yang bawah, yang hijau. Sekarang Ane warnain yang ini. Yang ini deh. Nah, coba. Yang ini, jadi berapa? Ukurannya untuk yang ini, itu adalah, ini kan 20 ya, 20 kali 1. Berarti 20 kali 1 dikalikan 2 ya. Dikalikan 2 karena ada kiri dan kanan, sama persis. Berarti 20 kali 2, yaitu 40. Nah, oke. Mungkin ini lebih realistis daripada yang tadi. Nah, sekarang udah ketemu 24 sama 40. Berarti kita udah ketemu banyak keramiknya. Ya, oke, Afan, berarti yang ini tadi keliru ya. Nah, keliru. Berarti yang benar yang ini ya. Berarti kita udah ketemu banyak keramiknya atau luas keramik yang dibutuhkan. Apa sih? Jalan ya. Berarti luas keramik atau jalannya ini itu adalah 24 ditambah 40, yaitu 64 meter persegi. Oke, Pan. Berarti di sini antum tinggal kalikan 60 untuk biayanya. Biaya pemasangan ya, 64 dikalikan 60.000. Nah, berarti berapa nih? Berapa ini berarti? 64 kali 6. Tinggal tambahin 04 nanti. Berapa? Coba dihitung. Oke, berapa? Coba dihitung. 37 4. 6 kali 4. 8. Berapa? 384. 384. Berarti ini gini ya. Ada ya yang C ya? Kevin tadi sempat nyasar. Ya, berarti jawabannya yang C. Oke, berarti di sini kita harus hati-hati kalau ketemu ukuran maupun persegi maupun persegi panjang, kalau di samping kanan kirinya itu akan dibuat jalan atau apa ya. Lebih baik digambar dulu biar lebih jelas. Ya. Lebih baik digambar dulu biar lebih jelas.